Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Teknologi Informasi akan menjelaskan tentang penerapan teknologi berbasis media pembelajaran interaktif di MI Khairul Huda Sidoarjo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan penelitian penerapan teknologi berbasis media pembelajaran interaktif di Sekolah MI Khairul Huda Sidoarjo. Latar belakang 1. Pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang mampu memenuhi dan mendukung kebutuhan setiap peserta didik, sehingga peserta didik dapat terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Yang nomor 2, media pembelajaran berbentuk teknologi informasi. Guru dapat memanfaatkan media dan metode pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan peserta didik. Kemajuan teknologi dan informasi akhir-akhir ini berdampak pada pentingnya faktor pendukung dalam pembelajaran. Fungsi dari media pembelajaran yaitu agar mampu menarik perhatian siswa bagi yang mendapatkannya. Media pembelajaran dapat digunakan untuk merangsang pikiran, emosi, perhatian, keterampilan, serta meningkatkan kesenangan dan aktivitas dalam kegiatan belajar mengajar. Poin yang ketiga, pentingnya belajar ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala melalui serangkaian proses yang dikenal dengan proses ilmiah. Muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam merupakan mata pelajaran yang menuntut siswa untuk memiliki kemampuan berpikir ilmiah dan mampu melakukan kegiatan yang berkaitan dengan alam semesta dan seisinya. Selain itu juga, muatan ilmu pengetahuan alam mempelajari berbagai perubahan yang terjadi di alam ini. Tujuan penelitian. 1. Apa saja teknologi informasi yang digunakan dalam proses pembelajaran interaktif di Sekolah MI Khairul Huda Sidoarjo. Tujuan yang kedua, bagaimana guru dapat mengimplementasikan teknologi informasi dalam memudahkan kegiatan belajar mengajar. Manfaat penelitian dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat kepada pemangku kepentingan seperti lembaga sekolah, kepala sekolah, guru, peserta didik, orang tua, masyarakat, dan mahasiswa, baik secara teoritis dan praktis. Manfaat secara teoritis. 1. Memberi manfaat bagi mahasiswa, yang mana nantinya mahasiswa khususnya program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah yang akan mengajar di sekolah MI atau SD. Yang kedua, cara mengimplementasikan secara efektif dan efisien. Dengan adanya media pembelajaran berbasis teknologi informasi, guru dapat menggunakannya secara tepat sasaran sehingga peserta didik dapat merasa nyaman dan juga tertarik dengan adanya media pembelajaran. Yang ketiga, lembaga sekolah tidak ketinggalan zaman. Manfaat penelitian secara praktis. 1. Memberi ilmu pengetahuan yang baru baik kepada guru, mahasiswa, dan juga peserta didik khususnya. Yang kedua, meningkatkan mutu belajar. Dengan adanya media pembelajaran yang berbentuk teknologi informasi, peserta didik dapat meningkatkan mutu belajarnya. Yang ketiga, bermanfaat. Baik bermanfaat kepada
lembaga sekolah, guru, mahasiswa, dan juga peserta didik yang mana bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Batas penelitian. Penelitian ini berfokus terhadap penerapan atau pengembangan media pembelajaran interaktif berbentuk teknologi informasi guna untuk menghindari penyimpangan daripada tujuan penelitian sehingga mendapatkan hasil semaksimal mungkin. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang profil sekolah yang telah kami kunjungi kemarin. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 materi, yaitu profil sekolah dan materi ajar dan hasil observasi. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang profil sekolah. Nama sekolah MI Khairul Huda yang dikepala sekolahi oleh Nurihan MPDI. Alamat sekolah Jalan Abdurrahman nomor 199 Bunosari, Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, nomor 61253. Yang sudah berakreditasi A, visi, bernuansa sains, berkarakter bangsa dan peduli lingkungan. Misi mewujudkan sekolah bernuansa Islamic School yang berlandaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Materi ajar memilih kelas 4 karena pada tahapan tersebut anak mulai menunjukkan minat, kemampuan siswa dan sudah menerapkan kurikulum merdeka. Dan pada tahapan tersebut anak sudah memulai menyadari bakat yang akan dia kembangkan di masa depan. Memilih IPA karena bermanfaat dan berguna dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengenal matahari dan malam. Guru belum menjelaskan materi secara langsung dan mendetail karena pada materi ini belum disampaikan. Peserta didik belum memahami materi perubahan wujud. Materi perubahan wujud perlu adanya pembelajaran, penjelasan, dan contoh tahapan perubahan wujud, seperti wujud benda cair dan benda padat, seperti materi yang akan dijelaskan. Hasil wawancara dan observasi. Metode wawancara yang kita gunakan yaitu dengan mengunjungi MI Khairul Huda di Sidoarjo. Lalu kita meminta izin untuk melakukan wawancara kepada Bapak Kepala Sekolah MI Khairul Huda, yaitu Bapak Nurihan MPDI, terkait kegiatan belajar mengajar dan materi yang telah dikerjakan itu apa saja, serta bagaimana penerapan model media pembelajaran dalam kegiatan belajar. Kita melakukan observasi dengan mengunjungi MI Khairul Huda di Sidoarjo dengan tujuan menyurvei dan melakukan pengamatan terhadap kegiatan belajar mengajar di sana seperti apa, agar kita bisa tahu model pembelajaran seperti apa yang cocok digunakan di MI Khairul Huda. Alur media pembelajaran. Aplikasi Miro sebagai penataan konsep mulai dari observasi hingga pembelajaran dan pembagian tugas. Aplikasi Draw.io atau Flowcard sebagai konsep kegiatan mengajar dan media pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan Miro. Rencana pembelajaran ilmu pengetahuan alam bab perubahan wujud benda. Konsep media pembelajaran. Yang pertama, ada tampilan yang berisikan halaman pembuka, yang di dalamnya ada ucapan salam yang disampaikan oleh semua anggota. Dan yang kedua, ada pembacaan doa yang disampaikan oleh Mas Bahul Mustafa. Yang ketiga, ada perkenalan diri yang disampaikan oleh semua anggota. Dan yang ketiga, ada ice breaking yang disampaikan oleh Dinda Suci dan Nabila Putri. Selanjutnya, ada halaman utama yang kita isi dengan materi
dan penyampaian materi. Yang pertama, ada materi pengenalan perubahan wujud benda yang disampaikan oleh Lulu Hurun. Yang kedua, penjelasan perubahan wujud benda yang disampaikan oleh Cindy Aulia. Yang ketiga, menjelaskan jenis-jenis perubahan wujud benda yang disampaikan oleh Davina Nafisa. Dan yang terakhir, memberikan contoh perubahan wujud benda yang disampaikan oleh Elok Amelia. Selanjutnya, ada kuis pembelajaran. Kita menyampaikan kuis tersebut menggunakan aplikasi Quizzes dan Wordwall. Dan yang terakhir, ada halaman penutup yang kita isi dengan pemberian penghargaan yang dilakukan oleh semua anggota. Dan yang terakhir, salam penutup yang disampaikan oleh semua anggota. Selanjutnya ada fungsi. Yang pertama ada gerak animasi. Kita menggunakan Wiki Editor untuk semua anggota. Dan yang kedua, kumpulan materi penjelasan. Yang pertama ada jurnal. Yang kedua ada Google Slide. Dan yang ketiga ada Google Dokumen. Selanjutnya ada konten. Kita gunakan konten ini sebagai bahan materi ajar. Kita ambil pengertian, bentuk, sifat-sifat, dan contoh perubahan wujud benda. Dan yang terakhir ada penggunaan. Di sini ada bahan media pembelajaran. Bahan media pembelajaran sendiri ada 4 poin. Yang pertama, materi ajar. Yang kedua, menjelaskan materi. Yang ketiga, jurnal. Dan yang keempat, media pembelajaran berbasis interaktif. Di sini yang pertama, ada materi ajar. Poin pertama, mengumpulkan materi. Sebelum kita menerangkan ke adik-adik, kita mengumpulkan dulu materi yang akan kita bahas. Setelah mengumpulkan materi tersebut, kita menganalisis materi. Dan yang kedua di sini ada penjelasan materi. Ada lembar kerja. Lembar kerja itu seperti rangkaian tugas, pertanyaan, dan teka-teki seperti itu. Terus yang kedua ada presentasi materi, seperti menerangkan atau menjelaskan materi yang kita bahas. Di sini yang ketiga ada jurnal. Jurnal sebagai pendukung media pembelajaran. Dan yang ketiga, media pembelajaran berbasis interaktif, menampilkan animasi Wiki Editor, Google Slide, Flowcard, dan Miro. Kelompok 1 mencari referensi menggunakan Google Scholar. Google Scholar sendiri yaitu layanan khusus untuk mencari artikel, tesis, buku, dan opini. Jurnal yang kita ambil dengan tema pengembangan media pembelajaran interaktif pada mata pelajaran IPA di sekolah dasar. Ini adalah salah satu bukti bahwa kelompok 1 mencari referensi menggunakan Google Scholar. Kelompok 1 mencari jaringan citasi menggunakan Litmap. Litmap merupakan cara peneliti mencari makalah dan melakukan tinjauan pustaka dengan menggunakan jaringan kutipan dan fitur pencarian lanjutan. Di sini kami menemukan 2 artikel yang saling berhubungan, yaitu dengan tema pengembangan media pembelajaran video interaktif pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam siswa kelas 5 SDN 2 Batujai. Dan yang kedua yaitu pengembangan media pembelajaran interaktif pada pelajaran ekonomi. Ini dengan penulis Kasturi 2022 dan yang ini dengan Tarigan 2015. Kenapa ini bisa saling berhubungan? Karena di sini terdapat garis biru yang saling menghubungkan satu sama lain.
Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi materi pada media pembelajaran. Media pembelajaran yang kita gunakan ialah media pembelajaran yang berbentuk animasi. Aplikasi yang kita gunakan untuk mengedit animasi tersebut yaitu Wix Editor. Wix Editor ialah salah satu aplikasi gratis yang digunakan untuk membuat animasi, game, dan konten multimedia lainnya. Pengguna dapat mengaksesnya secara online atau mengunduh aplikasinya untuk digunakan secara offline. Menurut saya, aplikasi Wix Editor adalah aplikasi yang mudah digunakan untuk pemula. Ini tampilan laman dari aplikasi Wix Editor. Di aplikasi Wix Editor terdapat beberapa fitur. Fitur ini digunakan untuk membuat bentuk gambar, menambahkan warna, atau bisa menambahkan teks. Dan fitur yang ini digunakan untuk sebagai lapisan atau tempat kita bisa mengedit video yang ingin kita buat atau kita jadikan animasi dengan memanfaatkan layer, diamond, dan frame. Untuk aset library sendiri digunakan sebagai alat mengimport gambar atau bahan yang kita buat untuk animasi dari file yang ada di laptop. Dan yang putih ini yaitu canvas yang bisa digunakan sebagai background yang ingin kita gunakan. Di sini saya akan menampilkan sekilas tentang animasi yang sudah kelompok kami buat. Seperti ini tampilannya. Dan ini adalah save video jika sudah selesai mengeditnya. Di sini, saya akan menjelaskan flowchart dari hasil observasi sampai penerapan media. Yang pertama, start atau dimulai. Untuk selanjutnya, ketua kelompok membagikan materi untuk pembelajaran. Kemudian kami menentukan kelas yang akan kami ajar dan kami memilih kelas 4 SD. Kemudian, kami berkomunikasi dengan guru kelas untuk menentukan mata pelajaran. Untuk selanjutnya, kami membentuk perencanaan mind map. Kemudian, ketua kelompok membagi dan memantau tugas setiap anggota kelompok. Kami mencari media pembelajaran apa yang akan kami gunakan. Jika iya, kami mencari kumpulan data dan informasi materi melalui Google Search. Jika tidak, maka kami membuat animasi dan membuatnya dengan aplikasi Wix Editor. Kemudian, kami mengupload ke dalam Google Drive. Setelah itu, kami mempraktekkan pembelajaran sesuai offline. Kemudian, kami menerapkan pembelajaran di dalam kelas. Kemudian, kami mengondisikan agar siswa di kelas kondusif. Setelah mengatur kelas secara kondusif, kami menerapkan materi atau memaparkan materi. Kemudian, kami menampilkan animasi. Setelah menampilkan animasi, kami menerapkan materi yang ada dalam animasi tersebut. Untuk selanjutnya, kami menjelaskan kembali materi yang ada di dalam animasi untuk memperkuat materi tersebut. Setelah memperkuat materi, kami melakukan sesi tanya jawab. Kemudian, kami melakukan ice breaking agar siswa tidak bosan. Setelah ice breaking, kami menanyakan pendapat terkait media pembelajaran yang kami terapkan. Kemudian kami meminta penilaian dan evaluasi pada guru kelas atau guru yang mengajar di sekolah. Terus selanjutnya kami membuat laporan hasil akhir. Dan yang terakhir, finish. Di sini saya akan menjelaskan flowchart tentang materi pembelajaran. Yang pertama yaitu start atau mulai.
Kemudian, kami akan menjelaskan materi tentang perubahan wujud benda dari benda padat ke benda cair. Selanjutnya, kami akan menjelaskan macam-macam perubahan wujud benda dari benda padat ke benda cair. Kemudian, kami juga akan menjelaskan sifat-sifat perubahan wujud benda dari benda padat ke benda cair. Selanjutnya, kami menentukan aplikasi, yaitu menggunakan aplikasi Wix Editor. Kemudian, kami juga menggunakan Canva untuk elemen pembantu dalam menggambar animasi. Kemudian, sebelum kami mempraktekkan, kami akan menguji kelayakan animasi terlebih dahulu. Selanjutnya, kami menyimpan dan menyalin link HTML, kemudian diupload ke dalam Google Drive. Kami akan menyampaikan media pembelajaran perubahan wujud dari benda padat ke benda cair. Jika dirasa peserta didik masih belum paham, kami akan mengulangi video animasi lagi. Kemudian di sini ada proses perubahan wujud dari benda padat ke benda cair, yaitu yang pertama, meletakkan es batu di ruang terbuka terkena sinar matahari. Yang kedua yaitu suhu es batu akan menurun. Yang ketiga, es batu akan berubah wujud menjadi air. Dan yang terakhir yaitu finish atau selesai. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.